Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ikhwatal iman, surat Al-Hajj, surat Hajj yang dibacakan oleh Ustaz Bahmi tadi ini satu-satunya surat yang kemudian Allah mengajak kita untuk sujud tilawah 2 kali. Dan surat Hajj ini menarik untuk kita renungi, kita tadabburi. Allah memuqaddimai surat ini dengan teguran yang sangat halus dan diberikan kepada kita ahlul iman ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhallu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bertakwalah kepada Tuhan, ittaqurabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Dengan cara apa? Diajak kita semua untuk merenungi tentang akhir kehidupan dunia ini, supaya kita masing-masing mempersiapkan diri kita menghadapi kehidupan abadi dalam hidup ini. Ingat, ma'asyar muslimin, kita saat ini berada pada tahapan kehidupan yang ketiga, dan masih ada tahapan-tahapan kehidupan yang lain. Allah menjalankan kehidupan manusia ini ada 6 tahapan. Tahapan pertama itulah alam al-arwah, alam roh. Ya, Allah menciptakan roh kita semua ini 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan antum semua, kita semua, roh kita semua tunduk kepada Allah. Dan Allah mempertegas ketika bertanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Semua kita mengakui tentang keesaan Allah, mengakui tentang rububiyatullah. Saudara, setelah itu nikahlah kedua orang tua kita. 40 hari pertama kita berbentuk nutfah, 40 hari kedua kita berbentuk alaqah, dan 40 hari ketiga persis 120 hari itu 4 bulan kita berbentuk mudghah. Sudah nampak tubuh kita dalam rahim ibu kita. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh yang bergelantungan di alam arwah itu, diambillah, dimasukkan ke tubuh kita. Ditentukanlah 4 perkara sebagaimana kita paham semua: umur, rezeki, amal, surga atau neraka. Insyaallah kita semua ahli jannah, jemaah sekalian. Ini berjalan terus sampai 9 bulan rata-rata manusia ini. Masuklah kita saat ini alam yang ketiga. Tolong kita sadari saat ini kita berada pada tahapan alam yang ketiga, alam dunia ini. Berapa lama? Allahu a'lam. Allah yang paham ini. Tidak ada jaminan ma'asyar muslimin antum akan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Saya pikir saat ini antum bisa melihat kanan kiri kita. Tahun lalu masih ada saudara kita, orang tua kita, tetangga kita masih sujud rukuk
di masjid ini, tapi tahun ini mereka lebih duluan dipanggil oleh Allah. Pertanyaannya, sampaikah kita pada Ramadan yang akan datang? Alam dunia ini. Dan kata Rasulullah, ummati ma baina sittin wa sab'in, umatku rata-rata itu antara 60 sampai 70 tahun. Ikhwatal iman ma'asyar muslimin, setelah itu antum akan masuk pada alam yang keempat, dan semua akan memasukinya. Ini yang kemudian dikatakan dengan istilah as-sa'surah, kiamat kecil bagi masing-masing kita ini. Mati, meninggal dunia, wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur 60-70 tahun ini sudah buruk buat kita. Tapi masa inilah yang menentukan kita ke surga atau ke neraka. Fakta biru yang al-absar, renungi bab ini ma'asyar muslimin. Saudara, setelah itu antum masuk ke alam yang keempat, namanya alam kubur. Na'imuha wa adabha. Kita tidak tahu nanti merasakan nikmatnya kubur atau kebalikannya. Insyaallah antum min ahli orang yang akan merasakan nikmatnya kubur. Dan kita berdoa setiap saat mudah-mudahan dijawab oleh Allah min fitnatil qabri, dari fitnah kubur ini. Sampai kapan? Allah a'lam juga yang tahu. Cuma Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika Nabi memberikan arahan seperti ini, semua sahabat pada menangis, pada takut menyiapkan dirinya apa yang harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah menghadapi kehidupan yang nyata nanti ini. Semua pada menangis. Utsman merenung, ma'asyar muslimin. Setelah itu selesai, pulang lewat Baqi. Begitu nyampe di Baqi, bertemu dengan kuburan para sahabat, dia menangis di situ. Dan tangisannya lebih dahsyat daripada tangisan sekian banyak sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Utsman, ma yubkik? Ya Utsman, ada apa engkau ini? Kenapa engkau menangis seperti ini? Wallahi, kata Utsman, demi Allah, disinilah manusia nanti akan ditentukan oleh Allah ke surga atau ke nerakanya. Aku tidak tahu apakah aku berhasil nanti melewati alam kubur ini dengan kenikmatannya atau siksanya. Karena disinilah manusia akan ditentukan pertama kali dia ke surga atau ke neraka. Sementara antum lewat alam kubur ini, karena kita ketawa, terkadang kita sendagurau di situ, tidak ada perenungan. Akhfiru min dzikri hadhil ladzat, kata Rasulullah. Banyak kalian merenungi yang menghancurkan kelezatan hidup itu. Qalu wa madaka ya Rasulullah? Qala al-maut, mati itu. Yang kemudian kita akan masuk pada kiamat yang semua kita akan merasakan dan ma'asyar muslimin. Saudara, setelah itu antum nanti akan masuk pada alam yang kelima, alam mahsyar. Dari situ pun kita sudah mulai kelihatan pula ma'asyar muslimin. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Itu hidup. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya khawatir iman. Inilah kecerdasan kita, kata Rasulullah. Inilah kecerdasan kita, kata Rasulullah.
cerdas itu mereka antum ada isti'dad di yaumir rahim, punya persiapan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semua dibalas oleh Allah pada hari kiamat. In khairan fa khairun. Kalau kebaikan yang kita tanam di dunia ini, maka kebaikan pula yang kita raih. Wa in syarran fa syarrun. Na'udzubillah, kalau keburukan yang kita tanam, maka keburukan pula yang bakal kita raih. Pilihan buat kita. Saudara, tahap terakhir baru alam yang sebenarnya, alam akhirat, surga atau neraka. Saudara, dalam surat haji ini menarik berbicara masalah haji ini, tapi dimukadimai oleh Allah tentang kiamat ini. Maksudnya Allah sengaja ketika berbicara masalah haji, antum harus punya orientasi akhirat. Antum akan dibawa oleh Allah selama 40 hari atau 24 hari mengikuti prosesi haji itu supaya antum sadar ini miniatur akhirat bagi kita. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhharu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Engkau melihat orang yang sedang menyusui dilempar anaknya karena tidak tahan lihat bagaimana goncangan kiamat nanti di akhir zaman ini. Wa tadhharu kullu dzati 'amlin 'amlaha. Setiap orang yang hamil gugur dengan sendirinya. Wa tarannasa sukara, kemudian orang kayak mabuk semua. Ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid. Itulah siksa, teguran dari Allah yang sangat keras, ma'asyiral muslimin. Saudara, baru setelah itu Allah berbicara masalah haji. Paling tidak saya merenungi baca Al-Fatihah tadi ada 3 hal penting. Laksanakan haji bagi yang mampu. Renungi itu, ma'asyiral muslimin. Sampai Nabi memberikan arahan kepada kita sangat indah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang merenungi betul bagaimana menata tirasi Sayyidina Ibrahim beserta istri dan anaknya, memposisikan dirinya di saat haji Sayyidina Ibrahim, memposisikan istrinya ini adalah Hajar, dan begitu juga bersama anaknya posisikan dan bagaikan Ismail. Renungi itu. Kalau saya Hawa lebih menarik lagi dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs. Sampai antum begitu naik pesawat, antum juga harus sadar pesawat ini adalah keranda mayat yang siap membawa kita ke alam akhirat ini. Kemudian kita pakai di pesawat itu pakaian ihram kita, pakaian kafan kita, dan begitu seterusnya, ma'asyiral muslimin. Saudara, haji yang seperti itu, saya yakin antum semua menjadi jannah. Hati-hati bagi yang mampu kemudian tidak tertarik melaksanakan bab yang satu ini. Man wassa'allah likay yahujja thumma lam yahujj famata mata maitatan jahiliyah. Wa fi riwayat mata mayhudiyah atau nasraniyah. Barang siapa orang yang diberikan oleh Allah keluasaan rezeki untuk bisa naik haji kemudian tidak tertarik untuk naik haji, kemudian mati sebelum dia naik haji dengan kemampuan seperti itu, tinggal pilih, kata Nabi. Mau Yahudi, mati Nasrani atau mati Jahiliyah. Nauzubillah. Yang kedua, diingatkan untuk menata keikhlasan kita, menata hati kita, ma'asyiral muslimin. La yanalullaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tolong sadari, tidak akan sampai kepada Allah daging yang kalian beli itu kemudian dibagi-bagi pada saudara kita, darah yang kau alirkan dari leher kambing, sapi dan unta yang ada, tapi yang sampai kepada Allah ketulusan hati kita, takwa, keikhlasan kita. Saudara, ini bicara ikhlas sesuatu yang panjang, saya kupas masalah ini. Bicara ikhlas, yang tahu bukan malaikat, yang tahu bukan orang lain,
Malaikat pun tidak tahu bagaimana ketulusan kita, tapi tahu keikhlasan kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tata itu kalimat dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita innamal a'malu binniyat. Ramadan inilah bulan untuk menata keikhlasan kita yang sebenarnya. Bisa antum memberi takjil, kalau bisa tidak tahu siapa yang beri takjil itu. Bisa antum mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, kalau bisa orang tidak tahu dari mana munculnya infak dan sedekah itu. Dan begitu seterusnya. Apalagi puasa itu sendiri adalah latihan ikhlas yang paling aplikatif dalam kehidupan kita. Baik. Persiapan berikutnya untuk kemudian kita bisa menatap kehidupan akhirat selamat dari gonjangan kiamat yang seperti itu. Coba lihat, setelah berbicara la yanalullah luhumha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minkum, dua ayat setelah itu apa? Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Subhanallah. Ini ayat turun pada bulan Ramadan. Puasa pertama kali. Kemudian ada perintah dari Allah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi itu karena dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Perang Badar, Pak. Wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Allah atas kemenangan mereka itu Maha menentukan dan menang. Jumlah yang sedikit berada pada puncak ruhiyah yang mantap suasana Ramadan seperti ini. Disuruh kita semua untuk berjuang, jihad, masyarakat muslimin, jihad, berjuang. Ini bekal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita hidup kita setiap kali berpikir, apa yang kontribusi apa yang sudah saya berikan buat agama ini? Perjuangan apa yang sudah saya persembahkan buat agama ini? Jihad bagaimana yang sudah saya lakukan buat agama ini? Antum nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tersenyum. Berlakulah firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi